Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kakak. Hari ini kita akan ngebahas materi tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apa aja yang akan kita pelajarin kali ini? Yang pertama, pengukuran. Yang kedua, besaran pokok. Yang ketiga, besaran turunan. Dan yang keempat, besaran skalar dan besaran vektor. Oke, yang pertama tentang pengukuran. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan itu adalah standar ukuran dari suatu besaran. Satuan yang tidak baku berarti satuan yang memiliki nilai berbeda-beda dan tidak diakui secara internasional. Contohnya, jengkal, hasta, depa. Nah, kalau satuan baku berarti satuan yang disepakati bersama secara internasional. Syarat dari satuan baku itu yang pertama, punya nilai tetap, lalu yang kedua, mudah ditiru dan diadakan kembali, dan yang ketiga, dapat digunakan semua orang di dunia. Oke, ini adalah contoh dari satuan tidak baku. Ada depa, jengkal, hasta, dan langkah. Oke, kita ibaratin aja kayak gini nih. Langkah anak cewek sama langkah anak cowok kalau jalan, sama nggak? Beda kan? Berarti pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran menggunakan alat ukur. Contoh, mengukur lingkar kepala anak dengan menggunakan meteran pita. Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah. Contoh, mengukur lingkar kepala anak dengan seutas tali. Lalu, panjang tali tersebut diukur dengan menggunakan penggaris. Oke, nah yang kedua adalah besaran pokok ini disingkat dengan jiwa SMP. J itu jumlah zat, satuannya mol atau N. I itu intensitas cahaya, satuannya kandela, CD. W itu waktu, satuannya sekon, S. A arus listrik, satuannya ampere, A. S itu suhu, satuannya Kelvin, K. M itu massa, satuannya kilogram, Kg. P itu panjang, satuannya meter, M. Oke, panjang. Alat ukur panjang, pertama ada penggaris atau mistar. Untuk mengukur panjang buku, pensil, kain, dan benda yang tidak terlalu panjang. Terus ada roll meter untuk mengukur lebar jalan, panjang halaman, dan jarak lompatan. Terus ada jangka sorong untuk mengukur diameter dalam. Hasil pengukuran itu skala utama atau SU ditambah skala nonius yang kecil atau SN dikali 0,01 cm. Lalu ada mikrometer skrup untuk mengukur ketebalan benda. Hasil pengukuran itu skala utama SU ditambah skala nonius SN dikali 0,01 mm. Oke, berikutnya alat ukur massa. Yang pertama ada neraca samadangan untuk mengukur atau menimbang emas, timbangan duduk untuk menimbang beras, telur, dan benda-benda yang dijual di toko kelontong, dan neraca Ohaus mengukur massa benda di laboratorium. Cara pembacaannya ratusan bagian atas ditambah puluhan bagian tengah ditambah satuan bagian bawah. Jadi atas, tengah, bawah, ATB.
Ya, berikutnya alat ukur waktu. Ada jam pendulum, ada stopwatch. Cara membaca stopwatch ini, lingkaran besar itu adalah detik, lingkaran kecil adalah menit. Terus ada jam atom. Yang ketiga yaitu besaran turunan. Berikut adalah tabel besaran turunan beserta satuannya. Pertama ada luas, satuannya meter persegi, volume, satuannya meter kubik, massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, kecepatan, satuannya meter per second, percepatan, satuannya meter per second kuadrat, gaya, satuannya newton atau kilogram meter per second kuadrat, usaha dan energi, satuannya joule, tekanan, satuannya Pascal, momentum, satuannya kilogram meter per second, impuls, satuannya kilogram meter per second. Ya, mengukur volume itu yang pertama bisa memakai gelas ukur. Nah, ini adalah gelas ukur berisi air yang belum dimasukkan batu. Kita anggap ini sebagai volume 1. Lalu kita jatuhkan batu atau benda ke dalamnya, maka airnya akan bertambah. Nah, ini kita anggap sebagai volume 2. Untuk mencari volume batu atau benda, berarti volume 2 dikurangin volume 1. Cara berikutnya yaitu menggunakan gelas berpancuran. Nah, di sini ada gelas berpancuran, lalu kita isi batu atau benda. Saat diisi batu, otomatis akan ada air yang tumpah. Air yang tumpah ini kita tampung di gelas ukur. Nah, nanti air yang tumpah itu adalah volume batu. Ya, massa jenis. Massa jenis atau densitas adalah suatu besaran kerapatan massa benda. Dinyatakan dengan simbol Rho. Rumusnya, Rho sama dengan massa benda per volume benda. Terus ada konsentrasi larutan, adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan. Rumusnya, K sama dengan massa zat terlarut dibagi volume zat larut. Laju pertumbuhan. Rumusnya, pertambahan tinggi per selang waktu. Produktivitas lahan. Rumusnya, hasil pertanian per luas lahan. Yang keempat yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu hanya mempunyai nilai, tapi tidak memiliki arah, misalnya jarak, volume, massa, dan waktu. Sementara besaran vektor mempunyai nilai dan arah, misalnya perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal. Perhatikan gambar. Nah, supaya neraca menjadi seimbang, piringan di sebelah kanan ditambahkan anak timbangan yang massanya, nah diketahui piringan di sebelah kiri jumlahnya 1,05 kg. Itu sama aja kayak 1050 gram. Piringan kanan itu baru 500 ditambah 50 sama dengan 550 gram. Jadi agar seimbang, maka massa yang di kiri dikurangin yang di kanan.
yaitu 1050 dikurangin 550. Berarti yang di sebelah kanan harus ditambah 500 gram lagi. Oke, nomor 2. Di bawah ini adalah hasil pengukuran massa sebuah benda dengan neraca aul 3 lengan. Hasil pengukuran tersebut adalah diketahui yang atas 200, yang tengah 20, yang bawah 1 gram. Ditanya hasil pengukuran. Caranya yaitu ATB sama dengan atas tambah tengah tambah bawah sama dengan 200 tambah 20 tambah 1. Jadi 221 gram. Contoh nomor 3, perhatikan gambar stopwatch berikut. Lama waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch adalah diketahui lingkaran kecil sama dengan 20 menit. Berarti 20 kali 60 sama dengan 1200 second atau 1200 detik. Lingkaran besar 30 second atau 30 detik. Hasil pengukuran lingkaran kecil ditambah lingkaran besar. 1200 ditambah 30 sama dengan 1230 detik atau 1230 second. Contoh nomor 4, benda bermassa 200 gram dan mempunyai volume 64 cm kubik. Massa jenis benda tersebut adalah diketahui massanya 200 gram sama dengan 0,2 kg sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 kg. Volumenya 64 cm kubik sama dengan 64 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Ditanya Ro, jawab. Oke, untuk menjawabnya perhatikan pembahasan berikut. Oke, Rho sama dengan M per V sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 per 64 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 dikurang min 6 per 64 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 per 64 sama dengan 3125 kg per meter kubik. Ya, contoh nomor 5, Andi melarutkan 1 sendok makan 5 gram gula pasir ke dalam 1 gelas 250 ml air teh. Besar konsentrasi larutan teh adalah diketahui M-nya 5 gram, volumenya 250 ml sama dengan 250 dikali 10 pangkat min 3 liter. Ditanya Kak, jawab. Oke, untuk menjawabnya perhatikan pembahasan berikut. K sama dengan M per V sama dengan 5 per 250 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 per 250
sama dengan 5 dikali 1000 per 250. Oke, kita coret 1000 bagi 250 sama dengan 4. 5 kali 4 sama dengan 20 gram per liter. Oke, contoh nomor 6. Pada pengukuran awal, tinggi tanaman 10 cm. Dalam waktu 5 hari, tinggi tanaman jadi 12 cm. Laju pertumbuhan tanaman adalah diketahui pertambahan tinggi atau delta tinggi sama dengan 12 kurangi 10 cm sama dengan 2 cm. Selang waktu atau delta waktu sama dengan 5 hari. Ditanya laju pertumbuhan. Untuk menjawabnya, perhatikan pembahasan berikut. Laju pertumbuhan itu sama dengan delta tinggi per delta waktu. Sama dengan 2 bagi 5 sama dengan 0,4 cm per hari. Contoh yang nomor 7, pengukuran diameter sebuah peluru dengan jangka sorong ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Hasil pengukuran diameter tersebut adalah diketahui SU itu berarti yang ada di atas. Ini yang di atas ini namanya SU atau skala utama. Skala utamanya berarti kita hitung dari kiri sebelum ada angka 0 di bawah. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Stop karena di bawahnya ada 0. Berarti 0,4 cm. Sekarang skala nonius. Skala nonius itu yang ada di bawah. Perhatikan yang di bawah yang garisnya tepat sama kayak yang di atasnya. Ya, sekarang lihat 0 enggak, 1, 2, 3, 5 juga enggak. Nah, sekarang yang ke-6 antara garis yang di bawah dengan di atas ini sama nih, lurus. Berarti dia 6 dikali 0,01 berarti 0,06 cm. Hasil pengukuran itu SU ditambah SN. 0,4 ditambah 0,06 sama dengan 0,46 cm. Sekarang kita bahas contoh nomor 8. Tebal pelat logam diukur menggunakan mikrometer skrup seperti tampak pada gambar berikut. Hasil pengukuran tersebut adalah, nah, kalau tadi jangka sorong itu kan atas bawah. Kalau mikrometer skrup berarti kiri ditambah kanan. Skala utama berarti yang di sebelah kiri. Nah, di sini angkanya pertama 4, 4,5, 5, 5,5. Stop. Nih berarti ini 5,5 mm. Skala nonius berarti yang di samping. Nah, kita lihat angka yang mepet dengan garis ini. 10, 11. Berarti 11 kali 0,01 sama dengan 0,11 mm. Hasil pengukurannya tinggal dijumlah SU ditambah SN sama dengan 5,5
tambah 0,11 sama dengan 5,6. Oke, sekian materi untuk hari ini. Thanks for watching and stay tuned. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.